Cerita akan dimulai dengan keadaan yang cukup panik di mana sekelompok tentara elit telah bersiap untuk mengamankan sebuah pesawat yang kabarnya telah dibajak oleh sekelompok teroris. Dan ini adalah Kolonel Alan yang mana dia bertugas memimpin tentara untuk melakukan evakuasi. Saat semuanya telah dipersiapkan dengan matang, akhirnya pesawat yang mengalami pembajakan itu mendarat, yang mana para sniper ini juga sudah bersiap untuk membidik pilot karena mereka menduga jika pilot tersebut adalah salah satu dari teroris. Explosives on board. Take all appropriate safety measures. I'm in charge here on the ground. Please tell us the situation on board. Namun tiba-tiba melalui pintu emergensi keluarlah seorang anak kecil bernama Elias, yang mana dengan sigap para tentara ini langsung bergegas mengamankan si anak tersebut. Dan kemudian Kolonel Alan yang mengamati gerak-gerik si pilot mencoba untuk melakukan negosiasi dan meminta untuk tidak bertindak gegabah, karena jika si pilot berani bertindak nekat maka para sniper sudah siap untuk menembak babatok si pilot. Namun karena kurangnya informasi tentang kondisi di dalam pesawat, akhirnya Kolonel Alan mendatangi anak kecil yang tadi sudah berhasil mereka evakuasi. Tapi saat mereka bertanya, si anak tersebut hanya ngajedok dan tak mau berbicara. Kaiser Naomi, ik ben van de politie. Kemudian scene berpindah saat semua kejadian ini dimulai, di mana Elias dan ibunya yang bernama Nadia sedang bersiap untuk melakukan penerbangan ke New York dengan tujuan ingin mengobati ibunya dari semacam suatu penyakit aneh, yang mana untuk mengurangi efek dari penyakit ini Nadia harus menggunakan semacam obat agar dapat menahan gejala tersebut. Sambil menunggu ibunya, Elias sempat berkenalan dengan seseorang pria yang bernama Farid, ini tengkoraknya, yang mana tujuan mereka ini ternyata sama, yaitu pergi ke New York. Dan di sini Elias juga sempat menceritakan maksud tujuannya ingin pergi ke sana. Namun Nadia yang melihat Elias sedang berbicara dengan orang asing langsung menghampiri Elias dan mengajaknya untuk segera menaiki pesawat. Oh, Mama, das ist Farid. Schlaues Kerlchen haben Sie da. Setibanya Nadia dan Elias di dalam pesawat, mereka sempat melihat ada om-om cabul yang ingin menggoda pramugari. Dan untuk menghindarinya, si pramugari tersebut menyuruh temannya yang lemah gemulai bernama Robert untuk menghampirinya. Setelah pesawat mengudara, Nadia yang sedang menulis jadwal pertemuannya di New York nanti sempat melihat foto almarhum suaminya, yang dimana di sini Nadia kembali teringat akan masa-masa ketika mereka sedang bahagia bersama. Namun sayangnya saat mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang mereka pakai mengalami kerusakan dan hal ini mengharuskan suami Nadia untuk mencari pertolongan. Tak lama terdengar suara teriakan Robert yang sedang bersitegang dengan salah satu penumpang, di mana hal ini memancing marsikal udara untuk segera bertindak melakukan penanganan. Namun tanpa diduga Robert yang lemah gemulai ini tiba-tiba saja menikam marsikal udara tersebut hingga tewas. Setelah selesai membunuh dengan santainya, pria yang ternyata orang jahat dan memiliki julukan 8 bola ini menyatakan jika pesawat ini telah dalam keadaan dibajak olehnya, di mana dia juga meminta agar para penumpang untuk tidak melakukan hal apapun kecuali ngejedok. Kemudian salah seorang penjahat tiba-tiba mendatangi kabin pesawat, di mana terkuak fakta jika ternyata kopilot pesawat ini juga merupakan salah satu dari mereka. Jadi dari sini bisa disimpulkan jika Robert dan kopilot merupakan komplotan penjahat tersebut. Nadia yang panik dengan keadaan ini mencoba untuk tetap tenang dan tidak memancing perhatian para pembajak pesawat. Tapi Elias yang ketakutan mengatakan kepada ibunya jika alangkah baiknya kalau mereka berdua segera bersembunyi di kargo pesawat, yang mana hal ini akan membuat mereka berdua aman. Namun Elias yang tidak mau mendengar malah berlari sehingga membuat Nadia ikut mengejar Elias. Dan Robert yang melihatnya tentu saja juga ikut mengejar Nadia, yang mana karena kejadian ini membuat Nadia harus tertembak. Elias yang menangis histeris karena tak kuasa menahan kesedihannya langsung ditarik paksa oleh penjahat yang bernama Carl dan meminta Elias untuk tetap ngejedok.
Sedangkan Nadia yang diambang kematian tiba-tiba kembali teringat akan masa lalunya ketika ia sedang menunggu suaminya yang tak kunjung tiba, di mana karena rasa penasaran akhirnya Nadia mencoba untuk mengikuti jejak suaminya yang mengarah ke sebuah rumah kosong. Namun Nadia menjadi sangat terkejut saat dirinya melihat jejak darah karena ternyata itu adalah darah dari suaminya yang telah tewas. Dan di saat yang bersamaan juga, tiba-tiba Nadia melihat sosok aneh yang berusaha menyerangnya. Namun Nadia masih bisa menghalangi sosok tersebut, dan saat matahari terbit, tiba-tiba sosok ini tewas terbakar. Namun sayangnya saat kejadian tadi tangan Nadia sempat tergigit oleh sosok tersebut. Dan tak lama kemudian setelah ingatan itu Nadia pun kembali tersadar, yang dimana jika dilihat dari ingatan Nadia barusan bisa disimpulkan jika makhluk yang menggigit Nadia dan mati karena terkena sinar matahari adalah makhluk pengisap darah, yaitu vampir. Nadia yang sempat terkena gigitan akhirnya membuat dirinya juga ikut berubah menjadi vampir, yang mana karena hal ini maka ia masih bisa hidup walaupun sudah terkena tembakan. Dan sedikit penjelasan tentang tujuan Nadia sebenarnya pergi ke New York adalah untuk menemui seorang dokter yang bisa menyembuhkan Nadia dari gejala ini. Namun sayangnya keadaan memang selalu tidak berjalan dengan baik karena pesawat yang Nadia tumpangi kini harus terjebak dalam pembajakan pesawat. Kemudian Nadia yang merasa harus berbuat sesuatu pergi ke kargo pesawat untuk melakukan pemulihan. Namun para pembajak pesawat yang ternyata bertujuan ingin meledakkan pesawat ini juga turun ke bawah untuk mempersiapkan bahan peledak. Dan Nadia yang mengetahui hal ini tentu saja langsung memikirkan tentang nasib anaknya. Dan akhirnya Nadia memutuskan untuk menghentikan langkah para pembajak pesawat ini. Agar kekuatan vampir miliknya keluar seutuhnya, maka mengharuskan Nadia meminum darah seekor anjing, yang mana setelah ia melakukan ini, jiwa vampir dalam dirinya pun telah bangkit dan langsung menyerang salah satu penjahat tersebut hingga tewas. Lalu Nadia yang khawatir dengan anaknya nekat pergi kembali ke kabin pesawat, yang tentu saja karena kejadian ini semua orang menjadi terheran-heran saat melihat jika Nadia masih hidup. Sedangkan para pembajak pesawat yang segera ingin melarikan diri dengan parasut juga ikut heran saat melihat satu orang anggota mereka modar. Tapi Nadia yang sudah memikirkan ini membuat seolah-olah jika anggota mereka itu mati karena gigitan anjing. Namun berbeda dengan Iqbal, karena ia curiga jika kematian ini nampak seperti tak wajar, yang mana ia menjadi sadar saat melihat jika mayat Nadia ternyata tidak ada dan segera memberitahu teman-temannya. Minus 10 minutes to drop, so I'm waiting to go. Mereka semua pun kembali bergegas ke kabin pesawat untuk mencari Nadia. Tapi ternyata Nadia telah bersembunyi di dalam kabin pilot bersama seseorang untuk mengambil kemudi dan memutar balik arah pesawat. Yang mana para penjahat ini langsung bergegas dan memaksa untuk masuk ke dalam. Namun Nadia dengan segenap kekuatannya mencoba untuk menahannya agar pintu tersebut tidak terbuka. Merasa tidak bisa bernegosiasi, para penjahat ini tidak kehilangan akal dan mengancam Nadia jika ia tidak mau membuka pintu ini, maka mereka akan membunuh para penumpang satu persatu. Put your hands up. Tidak tahan akan situasi ini, Nadia memutuskan untuk balik menyerang mereka dan membunuh salah satu dari pemimpin mereka. Sedangkan para penjahat lain yang melihat hal ini menjadi lari terbirit-birit ketakutan dan bersembunyi. Nadia yang ingin mengejar mereka sempat menghentikan langkahnya karena ia sadar jika orang yang ia gigit barusan juga akan segera bermutasi menjadi vampir. Yang mana ini mengharuskan Nadia untuk menghentikan mutasi ini dengan menusuk jantung pria tersebut. Sedangkan Iqbal yang melihat ini malah menjadi tahu cara mengalahkan Nadia dan mulai merencanakan sesuatu bersama teman-temannya. She's a vampire. The only chance is you go up there and you get the plane back on course. What the fuck you want to do? Jump out in the middle of the fucking ocean? Nadia yang mulai tidak bisa mengendalikan dirinya dari haus akan darah menyuntikkan obat yang biasa ia pakai, yang mana hal ini dilakukan agar ia bisa tetap mengontrol dirinya. Namun efeknya adalah setelah ia memakai obat tersebut, maka Nadia akan sedikit merasa leles dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk beberapa saat. Lalu Elias yang mengetahui hal ini mencoba untuk menarik Nadia kembali ke kabin pesawat, tapi sayangnya Iqbal dan para teman-temannya telah kembali dan bersiap untuk membunuh Nadia.
saat berhasil membuat Nadia terjatuh, entah apa yang ada di pikiran si bebenguk ini. Namun ia malah mengambil darah Nadia yang lalu kemudian ia simpan. Dan di saat yang bersamaan juga, Elias yang berniat melindungi ibunya mengarahkan sebuah pistol ke arah Iqbal. Namun karena kurangnya pengalaman Elias, si bebenguk ini mampu menghindari tembakan Elias sehingga peluru tersebut menghantam kaca pesawat dan membuat tekanan dalam pesawat turun sehingga terjadi turbulensi. Nadia yang mengetahui adanya kesempatan mengambil tindakan dengan menembak Iqbal dan sempat mengenai bahunya. Tapi sayangnya Iqbal masih bisa berlari untuk bersembunyi, sedangkan orang yang berada di dalam kabin pilot karena tidak adanya udara membuat ia harus modar sehingga pintu kabin bisa dimasuki oleh para pembajak. Merasa keadaan semakin kacau, Nadia lebih mementingkan untuk mengejar Iqbal karena Nadia berpikir jika darah yang diambil oleh Iqbal tadi ada kemungkinan akan digunakan untuk merubah dirinya. Dan setibanya di sana, ternyata dugaan Nadia benar, yang mana ini berarti mengharuskan ia untuk menghentikan Iqbal agar tidak bermutasi menjadi vampir. Namun tiba-tiba para pembajak yang mengetahui adanya kebakaran mengaktifkan alarm, yang mana hal ini membuat api itu padam dan berarti rencana Nadia untuk membunuh Iqbal harus gagal. Karena bagaimanapun caranya Nadia harus bisa menghentikan Iqbal agar virus ini tidak bisa menyebar ke dunia luar. Lalu ia juga kembali teringat akan janjinya dulu kepada vampir yang bisa dibilang sudah sesepuh. Karena jika ternyata anak dari vampir inilah yang membuat Nadia bermutasi, di mana saat Nadia membunuh si vampir sesepuh ini, ia sempat berpesan kepada Nadia untuk mencegah agar virus ini tidak menyebar ke dunia luas. Karena jika ini sampai terjadi, maka bisa dipastikan umat manusia akan punah. Tak lama kemudian Nadia yang sadar jika para pembajak lainnya datang mencoba untuk menghindari mereka dan kembali naik ke atas. Tapi para penumpang yang melihat wujud Nadia menjadi sangat ketakutan dan membuat mereka panik. Sedangkan di kargo pesawat, mereka yang melihat keadaan Iqbal menjadi heran atas apa yang telah terjadi dan mencoba mendekati si bebunguk tersebut. Tapi tiba-tiba kembali bersama penumpang, mereka yang mengira jika Nadia adalah sosok jahat berniat untuk membunuh Nadia, yang padahal jika sebenarnya Nadia sudah bersusah payah ingin menghentikan aksi jahat kelompok pembajak pesawat. Namun para penumpang masih belum menyadarinya. Elias yang mengetahui rencana ini mencoba memperingatkan Nadia, yang mana hal ini membuat Nadia harus berbalik menyerang untuk bertahan dan hampir membunuh Farid. Tapi situasi ini sempat ditahan oleh Elias yang menegur ibunya hingga Nadia kembali tersadar. Dan tak lama Nadia mendengar suara geraman dari Iqbal, yang mana ini menandakan jika si bebunguk ini sudah ikut berubah menjadi vampir. Dan Nadia yang sadar akan hal ini mencoba menghentikan langkah Iqbal agar tidak bisa naik ke kabin penumpang yang juga ikut dibantu oleh Farid. Tapi sayangnya si bebunguk ini sempat menggigit tangannya dan mengharuskan Nadia mengambil tindakan dengan memotong tangan Farid agar Farid juga tidak ikut berubah menjadi vampir. Setelah menutup segala akses agar Iqbal tidak bisa masuk ke dalam kabin pesawat, Nadia dan Farid kembali menuju ke ruang pilot untuk segera mendaratkan pesawat. Tapi sayangnya masalah kembali muncul karena diam-diam salah seorang penumpang yang sempat terluka dalam insiden ini dan tak ingin mati berusaha mendatangi Iqbal dengan memberi akses dan berniat agar Iqbal mau mengubahnya menjadi vampir. Tapi Iqbal yang tak menghiraukannya malah menggaplok hulu si orang ini dan berlari menyerang semua penumpang pesawat. Yang berarti dengan ini bisa dipastikan jika seluruh penumpang akan mati dan berubah menjadi vampir. Nadia yang sadar akan hal ini mengatakan jika keadaannya seperti ini maka pesawat tidak boleh sampai mendarat, karena jika ini dilakukan maka para vampir ini akan keluar dan menyebar kemana-mana dan itu tidak boleh terjadi. Lalu Farid mengusulkan ide lain jika bagaimana saat mendarat nanti mereka berempat akan meledakkan pesawat ini dengan menggunakan bom dan melompat untuk menyelamatkan diri. Tapi sayangnya mereka harus mengambil pemicu bom itu terlebih dahulu di salah satu mayat penjahat yang berada di kargo pesawat. Dan ini mengharuskan Elias untuk pergi ke sana karena celah kecil tersebut hanya cukup untuk dirinya.
Setelah Elias berhasil mengambil pemicu bomnya agar filmnya menjadi tambah tegang, keberadaan Elias ternyata diketahui para penumpang yang telah menjadi vampir dan berusaha mengincar Elias. Di mana hal ini membuat Nadia menjadi panik dan ingin menyelamatkan Elias. Maka dengan itu ia menghisap darah si kopilot untuk mendapatkan kekuatan. Karena bagi Nadia kopilot ini tetaplah jahat. Dan setibanya di sana, Nadia langsung menyerang si bebenguk ini yang mencoba untuk membunuh Elias. Namun sayangnya Nadia harus kalah karena perbedaannya kekuatan mereka. Dan Elias yang melihat hal ini mencoba meledakkan pintu pesawat, yang mana hal ini membuat si bebenguk ini sempat terseret keluar. Namun sayangnya ia masih berhasil selamat. Sedangkan Farid yang melihat kejadian ini melalui CCTV mencoba untuk mengarahkan pesawat agar si bebenguk ini terkena cahaya matahari, yang mana rencana ini berhasil dan membuat si bebenguk ini modal. Elias yang melihat jika ibunya sekarat menggores telapak tangannya dan memberi sedikit darah kepada Nadia, yang mana hal ini membuat Nadia kembali bangkit. Tapi sayangnya keadaan Nadia saat ini sudah di luar kendali dirinya. Kemudian scene kembali lagi ke awal, di mana Elias yang sudah tersadar mencoba mengingatkan agar segera menyelamatkan Farid dari pesawat karena di dalamnya terdapat begitu banyak vampir yang berbahaya. Tapi pihak keamanan tidak semerta-merta mempercayai hal ini dan menganggap jika Elias telah mengalami trauma. Yang mana akhirnya Kolonel Alan pun memutuskan untuk segera mengevakuasi para penumpang dari pesawat. Namun betapa terkejutnya mereka karena tiba-tiba Elias yang berhasil kabur dan kembali masuk menuju pesawat tidak melihat Farid yang telah ditangkap oleh pihak keamanan dan mengira jika Farid masih dalam pesawat. Namun saat ia melihat jika ibunya yang sudah menjadi vampir yang benar-benar haus akan darah, akhirnya Elias memutuskan untuk meledakkan pesawat tersebut. Kolonel Alan yang melihat kejadian ini barulah percaya dan membebaskan Farid. Yang mana Farid langsung berlari untuk menghampiri Elias dan hal ini membuat Elias menjadi sangat senang.